変身 Jadi gini guys, ada info penting yang mau Ana sampaikan terlebih dahulu sebelum kita itu masuk ke pembahasan ya. Soal ini juga udah diupdate di fanpage, tapi Ana teruskan lagi menyambung sama beberapa hal pastinya. Jadi setelah penayangan episode 33 Kamen Rider Geats kemarin pagi, secara tidak sengaja saluran si ABEMA TV itu menayangkan atau mengupload Kamen Rider Geats episode 34 juga. Kocak ini memang ya, kok bisa? Justru ini yang bikin kita itu bertanya-tanya. Jadi seminggu itu langsung dapet 2 episode. Tapi tentu videonya ini tuh udah langsung di take down, entah gimmick atau gimana, tapi kayaknya sih ini murni kesalahan ya. Tapi apa daya, sudah banyak sekali videonya itu tersebar di mana-mana, bahkan udah ada video raw-nya full dan udah banyak dari kita itu bisa lihat. Kalau Ana tuh nggak akan lihat sama sekali. Walau memang beberapa poin utamanya itu udah agak ke spoiler untuk episode 34-nya. Jadi ketika sekarang Ana bahas episode 33 ini, karena Ana nggak mau lihat sama sekali episode 34-nya ya. Jadi Ana itu bikin teori dan spekulasi yang bermacam-macam. Ini Ana bikin seperti biasa, sesuai dengan yang Ana tangkep. Jadi bagi kalian nih yang udah lihat episode 34-nya, tolong nantinya ya jangan jadi ngejudge beberapa pembahasan Ana pastinya ya. Kayak misalkan Ana lagi bahas teori A nih. Kalian nih yang nggak sabaran udah pada lihat episode 34-nya jadi langsung komen seperti ini kayak bukan gitu Gan, salah lu Gan, bla 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 gitu ya. Jadinya kan ya kayak nggak asik gitu ya. Ana ngomong begini ya demi kenyamanan kita bersama aja ya. Jadi kesalahan dari sana tapi Ana juga nih yang kena repotnya ya. Pokoknya kita full fokus bahas episode ini ya. Jadi terus bahas-bahasnya jadi maju dong Gan untuk episode 34. Nah, soal ini Ana tuh belum tahu ya. Pengennya sih tetap sesuai jadwal gitu. Di atas hari Minggu. Soal ini ya kita lihat nanti aja lah ya. Jadi langsung aja kita bahas Kamen Rider Geats episode 33 guys. Di akhir episode 32 kemarin, Azuma itu berhasil menjadi Jamashin. Jadi wish dia itu terwujud soal mempunyai kekuatan untuk menghancurkan para Kamen Rider. Dunia juga terbentuk kembali dan kalau kita lihat banyak Jamato pada bangkit lagi ya kemarin ya. Tapi dunia Bava ini tuh digambarkan adem ayem di awal episode ini dan tampak seperti normal baik-baik saja ya. Seperti kota atau dunia pada umumnya. Kirain tuh bakalan kayak chaos atau macam post apokalips gitu teman-teman ya. Jadi dunia baru tentu saja sesuai dengan teori yang sudah ada di Geats. Ingatan orang-orang pun terreset kembali. Dan yang paling jadi highlight di bagian ini nih, si Neon ya, soal orang-orang yang di-reset ingatannya. Dimana dia itu kembali ke kehidupan public figurnya, dan bagian ini tentu dia jadi melupakan si Kyun juga. Agak nyesek memang pas bagian Neon lewat begitu aja di samping Kyun, kayak mereka itu nggak kenal satu sama lain ya. Apalagi pas lagi lewat itu, lagi ngomongin calon tunangannya si Neon sama si bodyguardnya. Jadi Kyunnya juga ya kayak pasrah gitu ya. Jadi kayak nggak ada perbuatan atau usaha untuk ngembalin lagi gitu ya. Jadi ya udah pasrah aja dia yang ngelihat dia kayak gitu. Kayak lagu Armada, asal kau bahagia. Jadi nasib Aceng, Keiwa, sama Niram gimana yang udah jadi gelembung Wonderbolt? Aceng dan Keiwa dikabarkan jadi orang hilang. Karena Aceng artis ya, star of the stars. Jadi berita kehilangan dia ini itu jadi highlight di mana-mana, jadi berita gitu ya. Sedangkan untuk Keiwa, kakaknya ini yang panik si Sarah ya. Dan Niram ya nggak diceritain di sini. Keberadaan asistennya si Samas juga nggak ada sama sekali di episode kali ini. Nah, mungkin banyak yang mengernyitkan dahi sama Azuma ini ya. Apalagi setelah kita tahu tujuan lebihnya yang nggak cuma menghancurkan Kamen Rider, tapi ya dia itu ingin menghancurkan DGP itu sendiri. Yang katanya itu udah mengorbankan kebahagiaan orang lain dan juga memakan banyak korban hanya untuk mewujudkan keinginan seseorang. Jadi gini nih, pertanyaan simpelnya, kenapa malah ada kompetisi lagi ya? Kenapa nggak ditiadakan aja, diberesin aja gitu semuanya ya, dengan tidak adanya DGP? Dengan adanya kompetisi lagi dan dengan Bava yang mendapatkan kekuatan super, seakan-akan tuh jadi kayak pemuas hasrat dia aja gitu ya, untuk ngabisin semua Kamen Rider. Kalau memang benci DGP-nya ya udah ditiadakan aja gitu kan ya. Jadi faktor lainnya yang Ana tangkap ya ini untuk mainin durasi lah, jelas ya. Dari yang Ana tangkap ini ya sebagai pengawal sebelum kita itu masuk ke arc terakhirnya Geats juga ya. Jadi borok Jamato di tangannya Azuma juga terlihat hilang di situ ya. Ini juga karena pembentukan ulang dunia. Jadi Azuma yang setengah mayat ya, zombie ini tuh dianggap hidup kembali. Jadi apakah fix nih ya kita tidak akan melihat Azuma itu berubah jadi Jamato seutuhnya? Layaknya Kaito di Gaim yang jadi Lord Baron.
Kan ini kan kencang banget gitu ya, spekulasi dari Ana juga di mana ya Azuma wah bakal jadi kayak Lord Baron ya, di mana dia awal-awal dapat jam atau form. Ingat kan yang waktu itu ya. Jadi puncaknya itu ada di Buffa Fever Zombie Jamashin ini gitu formnya ya. Jadi nggak kayak Kaito yang berubah jadi monsternya gitu ya. Tapi ya ini ya tetap form rider ya dengan si Fever Zombie Jamashin ini. Jadi ya kita masih belum tahu ya soal ini ya. Jadi mungkin aja ke depannya ya nanti dapat lagi mungkin ya. Jadi ditunggu saja teman-teman ya. Ana sih mengharapkan ya tetap dapat gitu ya, seakan-akan kayak Lord Baronnya lah ya. Dari sisi Beroba dengan terwujudnya keinginan Azuma ini ya, yang Ana lihat ya, dia tuh jadi nggak ngikut-ngikut sama Azuma kayak sebelum-sebelumnya gitu. Ya mau ngapain lagi gitu dia ya. Sepertinya sih punya tujuan sendiri juga. Bahkan Beroba itu sempat ngehimbau sedikit ya ke si Azuma. Kalau lu ngelakuin ini dengan memegang Desire Driver dan juga Core ID-nya si Buffa, maksudnya itu dalam artian menghancurkan Kamen Rider lain, lu itu nggak ada bedanya sama rider-rider yang lu benci sebelumnya. Ya udah si Azuma mah ya gitu aja ya, bodoh amat gitu ya. Tujuan gue pengen menghancurkan si Kamen Rider-nya. Jadi kayak berasa kayak stagnan lagi gitu. Walaupun kita tuh udah tahu wah ternyata Azuma pengen menghancurkan DGP-nya juga nih. Tapi berasa kayak balik lagi gitu ya ke awal ya. Setelah dia itu melakukan action seperti ini. Jadi untuk pihak DGP ya jadi makin gak jelas. Apalagi di sini ya kita cuma dihadirkan dengan dua karakter aja, yaitu Chirami sebagai Game Master dan juga Sumuri sebagai navigator. Jadi kayak berasa sempit dan juga sempit gitu ya. Kayak kelam banget ya. Udah tahu lagi keadaan kayak gini, tapi si Chirami itu kekeh nyuruh Sumuri untuk membagikan invitation berupa belt dan Core ID kepada para peserta lain untuk memberikan perlawanan kepada si Buffa. Tentunya tujuan dan harapannya itu untuk mengalahkan Buffa, untuk merebut lagi Vision Driver dan bisa mengadakan Desire Grand Prix lagi. Pas bagian ini juga Ana menghela napas, Pak. Berasa jenuh banget dengar tujuannya juga ya. Jadi kita lihat banyak sekali Core ID dengan motif hewan dan warna yang bermacam-macam yang dipegang oleh si Chirami. Itu udah kayak abang-abang jualan ya. Dan terlihat banyak yang baru teman-temannya, yang familiar itu si Neon sama Core ID 2 bodyguardnya ya. Dan yang lainnya itu berasa kayak baru semua. Dan soal ini ya mendapat kontra keras dari Sumuri ya. Tentu ini ya berbahaya. Karena ini tuh dianggap ya dunianya Buffa gitu ya. Takutnya ya jadi banyak yang mati karena ini. Lagian dari sistemnya sendiri, DGP itu kan sekarang lagi nggak ada produsernya. Jadi si Niram itu ya masih hilang dan nggak punya sama sekali Vision Driver buat mengatur permainan dan juga sampai ngasih wish berupa perwujudan dunia. Jadi ya sistemnya itu nggak ada, motornya tuh nggak ada gitu ya. Tapi keke si Chirami ini ya. Jadi Chirami juga punya alasan lain yang bener-bener tolol menurut Ana ya. Dia bilang karena ini tuh menyenangkan. Bodoh amat soal nyawa. Aduh, nggak habis pikir dah ya. Jadi memang overall tuh Chirami nyebelin banget di episode ini. Seperti di awal penayangan Git, Sumuri itu ngasih invitation ke orang-orang ya. Beda kan, biasanya kan ceria gitu ya. Omedetou gozaimasu. Mulai hari ini kamu adalah Kamen Rider. Tapi dia itu ngebagiin ke orang-orang ini tuh dengan perasaan kayak bersalah gitu ya. Jadi dua bodyguard Neon, si Ben dan juga si John dapat lumayan banyak highlight nih di episode ini ya. Jadi seneng nih pasti ya aktornya ya. Yang Anda lihat yang pada di-invite sama Sumuri ini tuh nggak random banget atau asal pilih orang gitu ya. Tapi banyak mantan player veteran ya. Salah satunya si Ben sama si John tadi. Kalau kalian tahu flashbacknya mereka memang mantan player di GP. Pokoknya yang udah pernah ikut di GP, bahkan yang pernah jadi Deza Shin juga ikut di invite. Core ID dari Ben dan John juga menurut Anda keren ya. White Tiger sama Black Panther, Pak. Dan udah dikonfirmasi juga nama ridernya adalah Kamen Rider Lancer dan juga Kamen Rider Garun. Akhirnya kita bisa melihat Ben dan John itu berubah kembali. Satu pakai Fever Slot dan satu lagi itu pakai Beat Race Buckle ya. Sayang sekali wujud ridernya ternyata tidak diperlihatkan. Dan yang kedua, mereka berdua ini tuh jadi korban pertama keganasan Buffa membasmi semua Kamen Rider. Dan setelah kalah, Core ID-nya juga diremes itu ya, sampai retak berserakan, berlanjut dengan si Ben dan John itu yang retired ya. Udah deh jadi pupuk Yamato itu. Tapi nggak tahu Pak, karena sekarang kan sistemnya itu lagi belatakan ya. Nggak tahu juga Pak pihak Yamato kemana, dan nggak yakin juga tubuh mereka itu pindah ke Jama Garden, lanjut diurus sama Pak Archimedel, dan seterusnya seperti biasa. Jadi soal ini masih kita pertanyakan ya, mereka itu kemana. Untuk korban selanjutnya Buffa, ada Kamen Rider Groovy. Ini menurut Anda unik loh ridernya ya. Akhirnya diliatin juga jelasnya. Nggak kelihatan repaint-nya. Dan uniknya dia ini tuh tipe anjing. Khas papis gitu ya. Memang ini repaint apa Gan? Ini tuh dari helmetnya kelihatan ya. Ini helmetnya si Lopo. Cuman kupingnya itu yang bikin unik ya. Jadi kayak anjing yang khas papis gitu. Yang telinganya gede ke bawah gitu. Kayak Pluto lah ya.
kalau di Disney ya. Dan dia ini tuh pakai Ninja Form ya. Jadi terjawab ya yang kemarin kita pertanyakan ini ya. Dan juga itu bukan Tycoon sekali lagi. Jadi user dari Kamen Rider Groovy ini tuh bernama Kazunori Nagayama. Dan yang bikin kaget si Eitoku yang meranin. Pas dia itu udah diajar Bafa terus Anenshin, loh Eitoku. Jadi walau Bafa ini main gebuk, tapi ketika bagian Neon ini ikut kelabrak lah ya. Ketika Neon itu nggak nyentuh core ID-nya, hampirlah bisa dibilang ya. Dia ini tuh nggak dihabisin sama si Bafa ya. Walau statusnya si Neon ini ya mantan rider lah ya. Dan si Azuma ini tuh udah tahu gitu ya sama dia. Lanjut ke Neon, walau tadi nggak nyentuh core ID-nya, malah disentuh paksa sama Beroba. Nah ini yang Ana maksud ya. Jadi Beroba itu kayak punya tujuan lagi sendiri. Yang Ana sendiri juga belum tahu dia itu mau apa. Oke, jadi paham ya, sebelumnya itu si Bafa nggak ngabisin si Neon ya, karena belum nyentuh core ID-nya. Jadi dianggap ya belum jadi rider lah ya, jadi nggak gua abisin ya. Sekarang disentuh paksa sama si Beroba. Nah, pas bagian dipaksa sentuh core ID-nya, ya di bagian ini ya kita lihat ternyata cukup banyak momen yang udah dilalui si Neon ya di serial Geats ini ya. Awal-awal BGP, terus dia itu sebagai Desastar itu dilindungi sama Mbak Sae. Sampai yang terbaru soal dia itu sebagai anak hadiah kuis Dewi Pencipta ya. Otomatis ya dia inget lagi sama supporternya si Kyun ya. Kalau Kyun di satu sisi berpikir Neon itu bakal bahagia dengan gak inget apa-apa. Tapi Neon di satu sisi malah bilang, kamu harus ngebuat aku inget. Yang Anda tangkap sih ya, ini ya biar Neon ini yang nggak lupa gitu sama keberadaannya si Kyun dan juga apa yang mereka lalui gitu ya. Walau bagian ini nggak diiringi sama lagu-lagu romantis gitu ya, tapi mestinya kita nangkep lah soal pembicaraan dua orang ini. Dan di sini Kyun menawarkan Neon untuk tinggal di masa depan, tempat di mana Kyun dan para supporter itu yang lain bernaung ya. Karena Neon itu ya terlihat kayak masih mencari-cari gitu ya soal dirinya dan juga tempat tinggal yang layak gitu buat dia ya. Nyambung sama ingatannya karena ya udah kembali lagi gitu ya. Jadinya Kyun itu menawarkan seperti itu ya, jadi kita tunggu aja kelanjutan romansa dari dua sejoli ini. Ini juga yang bikin si Naon itu diincar juga dong sama si Bafa karena udah nyentuh core ID-nya dan udah bisa berubah juga jadi Kamen Rider berarti ya. Ingatannya udah ada lagi. Nah, kita dilihatinnya itu kan 3 ya. Si Ben, si John, si Groovy tadi ya. Tapi ternyata di displaynya di Chirami di tempat DGP itu udah banyak banget rider yang baru di-invite dan jadi korbannya Bafa ya. Cepet banget yang ngabisinnya ya. Jadi udah kepepet banget gini, Chirami itu meminta pertolongan kepada 2 supporter, yaitu Zin dan juga Kekera. Dengan janji kalau bisa ngalahin Bafa, Aceng sama Keiwa ya, player yang mereka dukung masing-masing itu bakal dihidupkan kembali. Di sini juga kita dapat info sedikit di mana para supporter ya sebelum rider yang mereka dukung sekarang yaitu Geats dan Tycoon itu mereka pernah mendukung rider-rider lainnya, si Zin sama Kakera ini. Tapi karena si Aceng, si Zin ini tuh jadi banyak belajar ya. Dan gak asal main ganti dukung rider lain gitu. Ketika si Aceng ini tuh menghilang, tetap dia itu bakal dukung si Geats ya. Tetap ikut berusaha ngebalikin si Aceng. Bagus Zin, Ana salut sama Anda ya. Sama kayak tim bola ini ya. Kita sebagai fans itu bisa mengganti apapun kecuali tim kesayangan kita dan tim kebanggaan kita. Itu dia. Gagal, dibully, dihujat, tetap setia sampai mati. Nggak kayak lu pada Pak, karbit-karbit sama kardus-kardus. Dukung tim kok musiman. Di momen ini Azuma itu langsung nyamperin ke lobby DGP ya secara tiba-tiba. Walau udah diputus katanya ya koneksinya, jadi si Azuma ini tuh tetap bisa kesini berkat bantuan Vision Driver. Dan dengan gampangnya Vision Driver itu dikasih ke si Chirami. Alasannya karena rider yang tersisa itu cuman Zin sama Chirami. Udah dihabisin semua Pak. Jadi menurut Ana sih ya ini sih bagus-bagus aja ya. Karena Ana yakin dari kalian banyak yang udah males kalau misalkan harus ngelihat Bafa episode demi episode gitu ya, berapa episode banyak gitu ngelihat dia itu ngebantai rider satu demi satu di setiap episodenya, kan jenuh gitu ya. Gitu lagi ya. Jadi ini ya diceritain udah pada mokat dan sisanya ini berdua doang. Ternyata kayak gini dapatnya ya setelah kita pertanyakan loh, kok Chirami bisa berubah lagi jadi Glare 2 gitu. Ternyata kayak begini dikasih sama si Azuma. Gampang amat dan songong amat ini si Azuma ya. Berarti tinggal 1 Vision Driver lagi nih. Ana masih pertanyakan juga keberadaannya ya. Di Beroba mungkin ya. Terjadi pertarungan 2 lawan 1. Zin ini bekerjasama dengan Chirami aka Glare 2. Dan di sini kita bisa melihat Henshin dari Azuma menjadi Baba Fever Zombie Jamashin ya.
Jadi sama aja teman-teman, posenya juga ya sama, begini gitu ya. Dan memasukkan Weaver Slot dan juga Zombie Race Buckle ke Desire Driver-nya. Cuman foamnya ya jadi ada penambahannya ya. Seperti yang Anu udah jelaskan di Tokusatsu kemarin ya. Downsoul keren apa enggaknya ya udahlah, nggak usah dikomentarin. Kemarin udah Anu komentarin pas di Tokusatsu. Oke-oke aja lah. Jadi pertarungan yang menurut Anu sih cukup seru ya. Nggak banyak yang berubah dari Bava kalau dari segi penampilan, tapi power levelnya itu loh ya. Gila banget di sini. Menurut Anda sih jadi kerasa ya bagian ini kalau memang dia itu yang punya dunia, dia itu yang punya kuasa, dia itu yang punya power tertinggi. Bava kalau diginin keren menurut Anda ya. Jadi berasa aja gitu serem dan intimidasinya. Nah, peluru Zin dari Leisa Raisa yang di episode debutnya waktu itu dengan gampang mencahin armor zombie-nya Bava ya, yang di bagian mata dan juga tanduknya. Ini mantul, Pak. Kayak peluru plastik. Cung. Nggak ngefek sama sekali. Bahkan di finishing dengan jarak yang benar-benar deket sama Zin ya, Leisa Victory, yang sebelumnya dia itu nemplok di punggungnya Bava. Mental semua Pak itu blastnya ya. Nggak ngelukain Bava sedikit pun, tapi malah sekelilingnya yang hancur. Gila Pak. Bagian ini juga Anda sampai melongo ya. Chirami juga sama, dijadiin samsak dengan durasi yang cukup lama sama Bava ya. Jadi laser-laser dari armor glare Su-nya yang seakan-akan kayak Vanel Gundam itu juga sama nasibnya. Kayak peluru Leisa Raisa tadi, mental-mental doang kayak upil gitu ya. Sepertinya Bava ini nggak dengerin saran Agan Rezen ya. Seperti biasa keluar tuh signature move-nya si Chirami ya. Ngehindarnya itu menggeliat-menggeliat kayak cacing gitu. Pas basken kan Ana agak komplain ya. Itu ngapain coba mukulnya lu dari bawah kayak orang nyapu. Ya lu takol dari atas lah. Beneran ditakol pak gitu. Pas bagian ini Ana langsung refleks teriak. Nah gitu dong. Bahkan Rider Kicknya si Glare tuh bisa ditangkis sama Bava tanpa dia itu terluka sedikit pun. Gila Bava ya. Jadi ada percakapan yang cukup menarik antara Azuma dan juga Chirami di pertarungan ini. Chirami juga sampai marah tuh ya, dan nggak biasanya gitu dia kayak gitu kan, biasanya dia orangnya kocak gitu ya, bercanda mulu ya. Dimana Azuma jelas ya di sini tetap menyalahkan DGP, dimana bikin keegoisan orang-orang itu terwujud dan memakan banyak korban. Dibalas sama Chirami. Lah, itu kan sifat kalian orang-orang dari masa ini. Bahkan Azuma juga dapat kekuatan ini tuh dari DGP dan juga dari keegoisan dia. Dua-duanya punya poin dan dua-duanya masuk sih menurut Ana. Nah, menurut kalian gimana? Langsung aja kita ke bagian yang penting dan jadi penutup di episode ini. Ini bakalan panjang nih ya. Dimana real MC kita yaitu Ukyo Acheng kembali lagi di tengah pertarungan ini secara ajaib dan juga tiba-tiba. Ini kehadiran Acheng kayak benar-benar dinantikan banget ya. Orang-orang tuh kayak berharap banget gitu ya. Dia itu bisa hidup kembali atau hadir kembali ya. Ya munculnya juga seperti itu Pak. Udah kayak juru selamat Pak. Tentu kita keheranan dan banyak pertanyaan. Kok bisa? Apalagi dengan aksinya dia. Dikirain itu mau membantu Chirami. Tapi ternyata Acheng malah mau menyerang Chirami yang dari Desire Grand Prix. Oke, di bagian ini kita bakalan banyak beberapa teori dan juga spekulasi nih. Pertama, dari Acheng yang mau ngasih perlawanan ke si Desire Grand Prix. Ini kayaknya nyambung sama pertarungan terakhir dia sama Niram di akhir episode 32 kemarin. Dan apa yang diharapkan sama Beroba, yaitu membuat Acheng melawan DGP itu sendiri. Soal alasannya tentu ini berkaitan sama ibunya si Mitsume. Mau ketemu ibunya aja dihalangin melulu kan sama si Niram sebagai produser DGP. Jadi dia melihat DGP ini tuh membuat ibunya itu tersiksa. Dan mungkin ada suatu rencana dari Acheng itu untuk membebaskan ibunya si Mitsume aka Dewi Pencipta. Muncul juga si Shuel ya, si eksekutif produser DGP yang pertama. Jadi saat kemunculan si Acheng yang bilang kalau ini adalah awal mula dari Desire Royal. Dimana Desire Royal akan diwakili oleh dua rider berarti ya, yaitu Bava dan Gits. Ini Ana ngomong sedikit aja ya. Jadi untuk bagian opening yang di episode 34 minggu depan, nanti ada bagian Desire Royal dan ada Acheng dan juga Bava ya. Itu sedikit spoiler aja teman-teman. Jadi bener dong ya, ini mereka berdua bakalan kerja sama. Paling deket ya lawan Osteos Yamato sehabis ini seperti yang scan kita udah lihat kemarin di Terebikun ya. Jadi ini masih awal mula, di mana para rider termasuk Acheng sebagai pemeran utama itu memberikan perlawanan ke real antagonis di serial Gits ini. Siapa? Yaitu Desire Grand Prix, Pak. Sebenarnya soal ini udah kecium jauh ya, jadi nggak terlalu mengagetkan bahkan sejak arc pertama si Gits, tapi momennya itu sekarang ya. Jadi Acheng itu sekarang
Azuma seperti kayak udah dari dulu nih actionnya dan tujuannya itu terkesan heroik, tapi yang memang disayangkan eksekusinya dari sisi Azuma ini berasa membosankan dan berasa mediocre banget ya. Dan Aceng kok bisa balik? Jadi kita bahas Sumuri yang jadi sosok yang menarik perhatian dan patut diperbincangkan. Jadi terlihat setelah kondisi udah di ujung tanduk seperti ini, Sumuri itu seperti kayak terus berharap gitu ya kalau si Aceng itu bisa jadi kartu as untuk membalikkan keadaan. Terlihat dia itu kayak terus berharap sambil berdoa juga. Banyak banget bagian Sumuri seperti ini. Nyambung sama kata-kata Shuel di akhir, kamu akhirnya bangkit ya, Sumuri. Langsung aja lah, prediksi to the point-nya aja ya. Apakah Sumuri akan jadi sosok Dewi Pencipta selanjutnya setelah Mitsume? Ana anggap di bagian ini tuh Sumuri punya potensi untuk itu ya. Terbukti dari bisa kembalinya si Aceng di bagian ini. Mungkin kejadian sebelumnya Mitsume tuh hampir mirip seperti ini. Makanya di GP itu sudah mencium, wah Mitsume punya potensi nih ya. Sepertinya sudah bangkit nih. Baru dijadikan Dewi Pencipta. Nah, apakah selanjutnya itu adalah Sumuri teman-teman? Menarik sih bagian ini ya. Kaget ya. Jadi core ID Gits yang dipegang Sumuri ya, yang dia selalu pegang dan juga kayak wah doa terus dia itu ya, juga langsung kayak hilang, pindah ke si Aceng dan udah tertancap ke Desire Drivernya yang menandakan dia juga udah kembali ya. Padahal dari kata-kata Sumuri sebelumnya itu sempat bikin Ana skeptis ya. Apakah aku cuman bisa diam dan tidak bisa melakukan apa-apa? Ana udah ngegumam di situ. Aduh, jangan sampailah Sumuri ini jadi Kamen Rider dong. Ternyata ini loh andilnya ya. Dan sosok Dewi Pencipta ini kalau melihat track recordnya mantan navigator mulu. Ya baru dua sih sebenarnya ya, si Mitsume sama si Sumuri. Sebelum-sebelumnya yang pernah ada ya kita belum tahu teman-teman ya. Kalau sampai benar ini kejadian, ini krusial banget karena udah masuk ke saga akhirnya Gits ya. Jadi Pak Yuya harus hati-hati kalau mau bikin ceritanya itu dibelok-belokin sedikit ya. Harus hati-hati. Harapan Ana sih ya bikin yang pasti-pasti aja lah, yang rapi-rapi aja lah ya. Nih yang dari kemarin tuh pada protes katanya, Sumuri kok kayak kurang peran kan? Sumuri kok gitu-gitu aja kan? Ya sabar aja deh ya. Menarik sekali pokoknya ya pembahasan kita di bagian akhir ini. Jadi sekali lagi tambahan-tambahan yang Anda perbincangkan sebelumnya, banyaknya itu hanya sekedar teori dan juga spekulasi ya. Tanpa Anda udah lihat episode 34-nya. Cuman udah lihat sepenggal doang lah lewat gambar, tapi nggak sampai nonton episodenya full, enggak teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja jadinya gimana. Episode berikutnya, kakaknya Kewa, si Sara Sakurai akan beraksi sebagai Kamen Rider Hakubi. Berarti benar ya, rumor kemarin soal usernya itu siapa. Terus ada Kekera yang ketemu Beroba. Sepertinya sih ini ada hubungannya dengan menghidupkan atau mengembalikan si Kewa mungkin ya. Dan pastinya Aceng yang ngasih perlawanan ke DGP. Dan tentunya bagian opening yang akan diperbarui lagi. Untuk di episode 33 ini nggak ada openingnya teman-teman ya. Jadi langsung full cerita. Oke guys, segitu aja pembahasannya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan episode 33 Kamen Rider Gits ini. Menarik sekali pastinya, jadi jangan lupa diperlengkapi dengan pendapat dan komentar kalian semua. Jadi setiap episode Gits ini tuh banyak sekali teman-teman yang bisa kita perbincangkan ya. Dari misterinya yang dikuak, ataupun teori-teori dan juga spekulasi-spekulasi lainnya. Pokoknya teman-teman jangan lupa diskusi di bawah. Dan juga bagi yang udah nonton nih episode 34-nya, please banget jangan spoiler ya. Oke, jangan spoiler. Ditunggu teman-teman komentarnya semua. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam guys. Bye-bye.